Halo semuanya, di sini aku akan membahas tentang logika dan kreativitas komunikasi, khususnya tentang kreativitas. Nama saya Thalita Della Velonia, NPM 207111031. Yang pertama, aku mau membahas tentang apa itu manusia. Mari kita bahas apa itu definisi dari manusia. Manusia merupakan makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, mati, dan seterusnya, serta terkait dan berinteraksi dengan alam dan lingkungannya dalam sebuah hubungan timbal balik positif maupun negatif. Lalu di sini ada definisi manusia menurut para ahli. Yang pertama, menurut Paula dan Janet, manusia merupakan makhluk yang terbuka, bebas memilih makna di dalam setiap situasi, mengemban tanggung jawab atau setiap keputusan yang hidup secara berkelanjutan, serta turut menyusun pola hubungan antara sesama dan unggul multidimensional dengan berbagai kemungkinan. Yang kedua, ada menurut Agung P. Manusia dapat diartikan sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, yang tersusun atas kesatuan fisik, roh atau jiwa, dan akal pikiran yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan lingkungannya. Yang ketiga, ada menurut Omar Muhammad Al-Taumi Al. Pengertian manusia adalah makhluk yang mulia. Manusia merupakan makhluk yang mampu berpikir, dan manusia merupakan makhluk 3 dimensi yang terdiri dari badan, roh, dan kemampuan berpikir atau akal. Yang terakhir, ada menurut R.B. Sentanu, manusia merupakan makhluk sebaik-baiknya yang diciptakan oleh Tuhan. Bahkan dapat dikatakan manusia merupakan ciptaan Tuhan yang paling sempurna jika dibandingkan dengan makhluk ciptaannya yang lain. Lalu, apa itu ilmu pengetahuan? Ilmu pengetahuan dapat didefinisikan sebagai seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Atau dapat didefinisikan sebagai sekumpulan informasi yang digali, ditata, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan metodologi ilmiah untuk menerangkan atau membuktikan gejala alam atau gejala kemasyarakatan didasarkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya ada bakat dan kreativitas. Definisi bakat. Bakat adalah kemampuan seseorang yang dimiliki karena pengaruh dari lingkungan tempat seseorang tumbuh dan berkembang. Definisi kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk menghasilkan komposisi, produk, atau ide-ide baru yang sebelumnya tidak dikenal oleh penyusunnya sendiri. Kaitan bakat dan kreativitas. Bakat juga dikaitkan dengan kreativitas. Bakat dan kreativitas ialah 2 kemampuan yang ada di dalam setiap individu. Jika bakat adalah kemampuan potensial dalam setiap orang, baik itu yang sudah dikembangkan atau belum, maka kreativitas adalah faktor bawaan dari individu itu sendiri. Kemudian, apa itu konsep kreatif? Kreatif merupakan kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru berupa gagasan maupun karya nyata yang belum pernah ada dalam bentuk baru maupun kombinasi dengan hal-hal tersedia. Ciri-ciri orang kreatif: memiliki kepandaian, kendati tidak harus jenius, dan memiliki kemampuan baik atau maksimal dalam menjalankan ide-idenya. Yang kedua, memiliki pandangan positif terhadap diri sendiri, peka terhadap orang lain dan lingkungan sekitar. Yang ketiga, memiliki inspirasi dan motivasi dari masalah-masalah nyata yang dilihatnya. Yang keempat, menghargai kebebasan dan perbedaan pendapat. Yang kelima, bersikap fleksibel atau luas dalam mengemukakan dan menyikapi jenis-jenis pemecahan atau pendekatan pada masalah. Cara menjadi kreatif: mengembangkan daya divisi, mengembangkan kemampuan, mengembangkan daya intuisi, mengembangkan daya imajinasi, dan mengembangkan daya berpikir lateral. Lalu yang terakhir ada kreativitas. Kreativitas adalah sebuah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, untuk memberi ide kreatif dalam memecahkan masalah, atau suatu kemampuan untuk melihat hubungan-hubungan yang baru antar unsur-unsur yang sebelumnya sudah ada.
Ciri-ciri kreativitas, sensitivity to problem, yaitu kreativitas dilihat dari kepekaan terhadap masalah yang muncul. Yang kedua, ada originality, yaitu pemecahan masalah dengan cara baru, bukan meniru pemecahan masalah orang lain. Yang ketiga, ada breadth, yaitu ketepatan dalam pemecahan masalah dan berguna. Yang keempat, itu ada acuity, yaitu adanya kecerdikan dalam pemecahan masalah. Yang kelima, ada regionality by peers, yaitu adanya pengakuan dari kelompoknya tentang penemuannya. Lalu contoh kreativitas. Pertama, mengubah barang yang sudah tidak terpakai menjadi barang yang bisa dipakai. Contohnya itu mendaur ulang sampah. Yang kedua, itu mengubah barang yang telah rusak menjadi barang baru. Contohnya yaitu barang yang telah rusak dikombinasikan dengan barang lain sehingga menjadi barang baru. Yang ketiga, mengubah barang alami menjadi barang yang dapat dipakai. Contohnya yaitu daun kering dapat digunakan sebagai bahan dalam membuat tas. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton video penjelasan kreativitas dari saya. Terima kasih.